Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS. Ini bagian yang keempat terkait dengan metode point positioning, single point positioning, precise point positioning, dan real time precise point positioning. Silakan selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan kupas metode point positioning, single point positioning, precise point positioning, dan real time precise point positioning ya. Nah, kita mulai dari point positioning atau PP. Nah, point positioning adalah nama lain dari absolute positioning atau penentuan posisi secara absolut ya. Nah, metode ini merupakan metode di mana secara teknisnya tinggal menyalakan receiver GNSS GPS, tunggu beberapa saat hingga mengamati minimal keempat satelit, nah nanti didapat posisi. Nah, maka itulah metode point positioning. Nah, ini metode paling sederhana, paling mudah. Metode point positioning, nah itu sama dengan prinsip penentuan posisi dengan GNSS GPS ya, yaitu reseksi dengan jarak ya. Nah, ini prinsipnya sama. Nah, dalam pelaksanaannya hanya dibutuhkan satu receiver saja, biasanya receiver tipe navigasi ya. Nah, kemudian secara real time single epoch maka posisi dapat ditentukan di mana saja dan kapan saja di bumi ini dengan syarat visibilitas ke satelit terpenuhi, kemudian ya minimal 4 satelit. Nah, seperti tadi telah disinggung ya, dalam metode point positioning, nah itu lazimnya menggunakan receiver tipe navigasi ya, baik yang militer maupun yang sipil ya. Nanti tipe navigasi militer menggunakan data kode P ya, kemudian yang sipil menggunakan kode CA. Nah, ketelitian posisi tipe navigasi militer itu sekitar 1-2 meter, dan untuk yang tipe sipil itu saat ini 3 hingga 6 meter. Nah, kenapa point positioning itu hanya dapat memberikan ketelitian dalam level meter ya? Karena data-datanya masih dihinggapi oleh kesalahan dan bias ya. Nah, ada error clock satelit, kemudian error orbit satelit, serta error atau kesalahan dan bias lainnya. Bahkan ketika kebijakan SA, Selective Availability masih ada, nah itu ketelitiannya bisa mencapai ratusan meter. Nah, ini adalah plot grafik posisi ya, yang menunjukkan ketelitian posisi yang diberikan oleh metode point positioning. Ketika SA-nya masih on dan setelah off ya. Ketika SA-nya on itu yang warna biru ya. Nah, kemudian setelah off itu yang warna merah. Lebih teliti ya, dapat dilihat. Indikator dari ketelitian point positioning itu dapat dilihat dari nilai DOP ya. Dilution of precision. Nah, jika nilai DOP-nya kecil, berarti geometri satelit kuat, baik, nah berarti lebih teliti. Kebalikannya, kalau DOP-nya besar, berarti geometri satelit lemah, nah berarti posisinya lebih berkurang ketelitiannya ya. Nah, nilai DOP ya dihitung berdasarkan matrik kofaktor dari parameter yang diestimasi. Nah, kemudian nilai DOP akan tergantung pada jumlah, lokasi, dan distribusi dari satelit, serta lokasi dari pengamat itu sendiri. Nah, DOP bervariasi secara spasial maupun temporal. Nah, kemudian ada beberapa jenis DOP. Ada yang namanya geometrical DOP, ada yang namanya positional DOP, ada yang namanya horizontal DOP, ada yang namanya vertical DOP, dan juga ada yang namanya time DOP ya.
Nah, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bagaimana distribusi dari satelit berpengaruh ke nilai DOP ya, ke GDOP ini. Nah, ini ketika distribusi satelitnya merata di kuadran langit, nah ini nilai GDOP kecil, volume tetahedron besar, nih artinya ketelitiannya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang nilai GDOP-nya besar, volume tetahedronnya kecil. Nah, ini ilustrasinya ya. Metode point positioning itu banyak digunakan di aplikasi LBS ya, Location Based Services. Kalau ditanya Gojek, Grab, Google Map, Waze, dan lain-lain. Nah, apa metode penentuan posisinya? Nah, jawabannya point positioning. Nah, ini ilustrasi LBS ya, yang menggunakan metode point positioning. Nah, kalau kita sadari bahwa akhirnya tidak ada lagi lokasi di bumi ini yang secret, yang rahasia. Apapun ini posisinya sudah bisa diketahui ya, termasuk keberadaan kita. Nah, ini begitu luar biasa ya. Oke, sekarang kita berbicara metode single point positioning. Nah, tadi point positioning, sekarang single point positioning, SPP. Nah, SPP adalah perata-rataan multi-epoch dari point positioning ya. Nah, hasil SPP ini didapat setelah melakukan post processing menggunakan perangkat lunak pemrosesan data GNSS GPS ya. Dengan prinsip perataan data, maka kita dapat mendeteksi dan membuang data-data outlier ya. Sehingga ketelitian akan menjadi lebih baik. Meskipun tetap saja masih di level ketelitian meter. Karena error dan bias itu masih signifikan mempengaruhi data di point positioning ataupun di single point positioning ya. Jadi belum bisa dihilangkan atau direduksi. Nah, nantinya ya kunci untuk mencari ketelitian yang lebih baik hingga level sentimeter terletak di bagaimana menangani error dan biases. Terutama nanti error clock, satelit, sama orbit, ionosfer, troposfer, nah itu sangat signifikan ya. Nah, perata-rataan data dalam waktu yang lama ya, dalam jumlah yang banyak nih, karena waktunya lama, akan membantu meningkatkan ketelitian. Namun demikian, seandainya kita mampu untuk menangani kesalahan dari waktu satelit nih, error clock satelit serta error orbit, dan beberapa error dan bias lainnya, maka ketelitian akan jauh lebih baik ya. Nah, ini sekedar ilustrasi dari software ya, ketika menghitung single point positioning ya. Nah, sekarang kita akan bahas, kita kupas metode precise point positioning atau PPP. Nah, PPP atau precise point positioning ini menggunakan pemikiran dasar untuk menentukan nilai koreksi bagi error clock satelit, error orbit, dan beberapa error biasis lainnya ya. Nah, ini tadi sudah disinggung bagaimana ketika bicara point positioning dan juga SPP ya, ketika dirata-ratakan ketelitiannya lebih baik, tetapi tetap saja bahwa di level ketelitiannya itu meter ya, belum bisa sentimeter. Kenapa? Karena masih ada error dan biases ya, terutama di error clock satelit dan error orbit. Nah, masih ada hal ini. Nah, apabila kita bisa menentukan nilai koreksi dari clock satelit sama orbit nih, dihitung di server correction, kemudian di download, kemudian ini juga ketika pengamatan kita download. Nah, nanti dalam metode PPP, nah ada post processingnya nih, bagaimana memberikan nilai koreksi terhadap pengamatan point positioning. Nah, dari sini maka ketelitiannya akan menjadi lebih baik. Nah, nilai koreksi itu bisa dihitung ya.
dan dihitungnya dari core station yang tersebar di seluruh dunia ya. Ada IGS station dan lain-lain. Nah, nanti file koreksinya disimpan di server correction parameter. Nah, seperti tadi disinggung ya. Telah disinggung. Jadi ketika server correction parameter itu telah berhasil menghitung nilai koreksi, clock, dan orbit, kita bisa download. Kemudian pengamatan point positioning juga kita bisa download. Nah, di post processing inilah bagaimana kita dapat mengkoreksikan error clock dan error orbit serta error dan bias lainnya. Nah, sehingga point positioning menjadi teliti dan bisa levelnya itu sentimeter. Nah, ini luar biasa ya. Nah, tadi sudah disinggung beberapa kali ya bahwa PPP merupakan metode post processing ya. Jadi data koreksi clock satelit, error orbit, di-download, kemudian diolah bersama parameter lainnya sehingga point positioning menjadi teliti. Ketelitian posisi yang diberikan metode precise point positioning atau PPP dapat mencapai level 2 hingga 4 cm. Nah, ini pencapaian luar biasa ya. Bagaimana meningkatkan ketelitian dari asalnya levelnya meter menjadi level 2 hingga 4 cm. Nah, namun demikian nih, tidak semua software GNSS memiliki fasilitas pengolahan data metode PPP. Nah, ini adalah alamat server correction parameter ya, untuk mendownload error clock satelit, error orbit, dan lain-lain ya. Nah, ini di websitenya NASA, ada juga nanti di websitenya IGS. Nah, silakan bisa dilihat-lihat. Nah, sekarang kita akan berbicara metode real-time precise point positioning, RTPPP. Nah, ini metode ini adalah inovasi dari metode sebelumnya, PPP. Nah, berawal dari sini ya. Seandainya koreksi error clock, error orbit, dan error serta biasis lainnya yang biasanya disimpan di server, kemudian di-download. Nah, kalau kita simpannya di satelit, kemudian dikirimkan secara real-time ke bumi. Nah, ini ilustrasinya. Nah, maka dapat tercipta metode real-time precise point positioning, RTPPP. Pengandaian ini akhirnya direalisasikan di dunia nyata oleh industri GNSS ya. Nah, kini ada satelit-satelit LEO L-band, low Earth orbit ya L-band, seperti satelit base RTX, Omnistar, Starfire, dan lain-lain. Itu memberikan layanan secara real time terkait koreksi error clock, error orbit, dan error serta biasis lainnya. Nah, akhirnya terciptalah RTPPP ya. Kita bisa menggunakannya saat ini ya. Atau kata lainnya terrealisasikan dari pengandaian yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi saat ini dengan kita mengamati secara bersamaan ke satelit GNSS GPS, lalu ke satelit base RTX misalnya, atau Omnistar, atau Starfire, dan lain-lain, maka posisi di bumi dapat sekaligus terkoreksi error clock satelitnya, terkoreksi error orbitnya, dan beberapa error biasis lainnya. Nah, itu tadi seperti yang telah disampaikan. Ini yang dinamakan metode RTPPP. Dengan menggunakan metode RTPPP, nah maka kita dapat memperoleh ketelitian posisi secara real time hingga level 10 cm ya. Bahkan beberapa vendor menyatakan ketelitian dapat mencapai level hingga 2 sampai 5 cm. Nah, ini luar biasa karena real time point positioning tapi telitinya sampai ke level senti. Nah, bukan meter. Nah, ini luar biasa. Nah, saat ini belum semua receiver GNSS mampu mengamati dan menerima
koreksi error clock satelit, error orbit, dan lainnya ya, yang dikirimkan oleh satelit LEO, L-band, RTX, Omnistar, Starfire, dan lain-lain ya. Jadi belum semua receiver mampu. Nah, receiver dengan kemampuan mengamati dan menerima koreksi umumnya masih lebih mahal harganya ya. Nah, ada catatan ya, sedikit catatan mengenai RTPPP. Jadi untuk memaksimalkan ketelitian dalam metode RTPPP, nah kita membutuhkan proses inisiasi ketika pertama kali menyalakan receiver. Nah, proses inisiasi secara umum membutuhkan waktu 20-30 menit ya. Dan bahkan saat ini sedang disusun algoritma bagaimana untuk inisiasinya bisa lebih cepat ya, sedang dikembangkan. Nah, ini proses inisiasi sebelum nanti ada convergence ke nilai yang lebih teliti. Nah, ini adalah LEO L-band yang tadi sudah disebutkan ya, terkait RTPPP, ada RTX, ada Omnistar, dan lain-lain ya, yang memberi layanan untuk koreksi clock satelit, orbit satelit ya, sehingga ya kita bisa memanfaatkan metode RTPPP. Nah, kalau ini Starfire ya, jadi selain RTX, Omnistar, ada juga nih Starfire yang dapat memberikan layanan koreksi terkait PPP. Nah, nanti hasilnya ini bisa 5 cm, katanya bisa 10 cm. Luar biasa juga ya. Nah, kita coba lihat dalam sistem RTX ya. Untuk menghitung nilai koreksi error clock satelit, kemudian error orbit, dan beberapa error lainnya. Nah, itu diamati lebih dari 100 core station ya, yang ada di dunia. Nah, kemudian selanjutnya nilai koreksi itu setelah dihitung akan diupload ke satelit base RTX. Untuk selanjutnya di streaming, dikirim balik ke bumi secara real time. Nah, ini adalah contoh hasil pengujian RTPPP ya. Ini dibandingkan dengan RTK. Kita lihat selisih posisi dari RTK dan RTPPP. Nah, ini dalam level sentimeter, kemudian ya kira-kira 10 cm ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi secara konsep dan teorinya disampaikan ya. Ini contoh lainnya dari hasil uji RTPPP ya dibandingkan dengan RTK. Nah, kita lihat selisihnya. Ya, ini beberapa sentimeter, kemudian hingga ya desimeter ya. Nah, ini masih terlihat ya kesesuaiannya. Ini dokumentasi dari pengujian RTPPP di lapangan ya. Nah, jadi dari apa yang disampaikan kita bisa pahami lah RTPPP, kemudian tadi dari mulai PP, SPP, PPP, dan RTPPP. Nah, itulah metode-metode dalam sistem GNSS GPS ya, di samping metode-metode lainnya yang kita kupas. Oke teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS. Bagian yang keempat, semoga bermanfaat. Nah, silakan teman-teman nanti menyimak bagian berikutnya.